Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk medical accounting pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab 3 yaitu jurnal dan posting. Yang pertama adalah pengertian jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Jadi untuk pertemuan sebelumnya kan sudah pernah dibahas bahwa jurnal itu tuh minimal harus ada 2 akun, satu di debit dan satu di kredit, dan nominalnya itu diusahakan balance antara kredit dan debitnya. Kemudian dalam jurnal itu terdapat akun atau rekening sebagai berikut. Yang pertama adalah aktiva. Nah, aktiva adalah kekayaan perusahaan yang meliputi aktiva lancar atau kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Aktiva tetap, mesin, gedung, tanah, aktiva berwujud, hak paten, atau franchise. Yang kedua itu ada hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Hutang meliputi hutang lancar atau hutang jangka pendek atau hutang yang pelunasannya kurang dari 1 tahun, dan hutang tidak lancar atau hutang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada modal. Modal adalah sejumlah uang maupun barang yang disetorkan pemilik perusahaan yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Yang keempat itu ada pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari kegiatan perusahaan, misalnya penjualan, penghasilan jasa, dividen, royalti, dan pendapatan sewa. Yang kelima ada beban. Beban adalah biaya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan satu periode. Kemudian untuk manfaat pemakaian jurnal itu yang pertama, jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan akun-akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Jadi jurnal itu dapat menggambarkan itu tuh termasuk transaksi pembelian atau transaksi penjualan atau transaksi penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi di dalam jurnal itu udah menggambarkan ya, udah terlihat oh jurnal ini tuh pasti ada transaksi ini gitu. Terus kemudian ada jurnal yang kedua, jurnal merupakan alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis sehingga memberi gambaran lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urutan-urutan kejadian. Jadi kita dalam mencatat jurnal itu juga harus urut ya, sesuai tanggal. Jangan melompat-melompat. Nanti ditakutinya ada transaksi yang belum tercatat. Jadi kita harus menulisnya itu secara kronologis dan berdasarkan urut-urutan kejadian. Yang ketiga itu jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dapat dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Nah, ini juga bisa. Jadi jurnal itu ada 2 ya sebenarnya. Ini nanti bakal kita bahas, yaitu yang pertama ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, di jurnal khusus ini nanti biasanya itu kalau jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, atau jurnal memorialnya itu nanti dipisah-pisah. Jadi bisa dikerjain oleh beberapa orang secara bersamaan. Terus yang keempat ini adalah jurnal menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi, sedangkan pada buku besar terbatas. Nah, di jurnal kita juga bisa memberikan keterangan suatu transaksi, sedangkan pada buku besar itu hanya terbatas. Nah, jadi di buku besar itu memberi keterangan
suatu transaksi itu terbatas. Terus yang kelima itu apabila transaksi dicatat langsung ke buku besar dan terjadi kesalahan, maka letak kesalahan tersebut akan sulit ditemukan, sehingga diperlukan jurnal karena pada jurnal setiap transaksi akan dicatat secara utuh. Karena nanti setelah kita posting, itu kan udah tuh dalam satu kelompok. Nah, untuk kita mencari suatu kesalahannya itu bakal lebih susah jika kita tidak melakukan jurnal terlebih dahulu. Terus macam-macam jurnal tadi udah aku singgung sedikit. Yang pertama itu adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi perusahaan berdasarkan urutan waktu kejadian. Jurnal umum bersumber dari bukti transaksi yang diterima atau diterbitkan oleh perusahaan. Jurnal umum ini biasanya digunakan untuk akuntansi perusahaan jasa. Nah, di semester 1 ini awal-awal kan kita belajar tentang akuntansi perusahaan jasa dulu tuh. Nah, itu jurnal yang digunakan itu adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum tuh seperti itu ya. Nah, ini bentuknya itu seperti ini. Tanggal, keterangan, ref, debit sama kredit. Kemudian yang kedua itu ada jurnal khusus. Jurnal khusus itu dipakai untuk mencatat secara khusus dalam suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan penjualan dan pembelian. Dalam jurnal khusus adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Nah, jadi jika nanti ada transaksi pembelian itu dicatat sendiri di transaksi pembelian. Gini. Dalam jurnal khusus itu yang pertama kan ada jurnal pembelian. Nah, di jurnal pembelian itu nanti digunain untuk mencatat transaksi pembelian yang dibeli secara kredit. Di jurnal penjualan itu untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan yang dijual secara kredit. Untuk pengeluaran kas itu untuk mencatat transaksi pengeluaran kas yang menyebabkan kas perusahaan itu berkurang. Nah, kalau ini bisa contohnya tuh kayak membayar utang, membeli barang dagangan secara tunai dan sebagainya. Untuk penerimaan kas itu untuk mencatat penerimaan kas yang menyebabkan kas perusahaan itu bertambah, seperti penjualan secara tunai, pendapatan piutang dari customer, dan sebagainya. Nah, bentuk jurnal ini adalah contoh dari jurnal umum. Jadi, untuk nanti jika ada transaksi pembelian, penjualan, kita masukinnya ke dalam satu jurnal umum ini. Kalau jurnal khusus yang tadi tuh yang dipisah-pisah, jurnal pembelian sendiri, jurnal penjualan sendiri gitu. Keterangan kolom ya. Kolom 1 itu untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi ini. Kolom ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kiri digunakan untuk tahun dan bulan. Nah, biasanya di sini itu tahun 2019 contoh, terus ini bawahnya itu bulan Desember gitu. Nah, terus untuk bagian kanannya itu untuk mencatat tanggal. Terus kita tulis di sini tanggal 1. Nah, untuk keterangan di kolom 2 itu untuk mencatat nama akun yang di debit dan di kredit. Dalam kolom ini dicatat juga keterangan singkat tentang transaksi yang dicatat. Jadi nanti ini di sini kredit, debit, dan contoh transaksi. Ya itu tuh transaksi apa gitu. Terus kolom 3 itu untuk mencatat nomor akun yang di debit maupun di kredit. Ref itu untuk mencatat nomor akunnya. Kolom 4 untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebit. Jika di debit ya ditulis di kolom 4, jika di kredit ya ditulis di kolom 5. Proses mencatat suatu transaksi di dalam jurnal disebut menjurnal. Nah, jadi saat kita membuat jurnal itu namanya menjurnal. Kemudian ada jurnal koreksi.
Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan jurnal yang salah yang sudah terlanjur diposting. Nah, seumpama nih kita udah buat jurnal, udah sampai selesai, udah kita posting juga, loh tapi kok ada yang salah, masa ya kan kita mau ganti dari awal, kan ya nggak mungkin toh. Nah di sini itu kita ada jurnal koreksi. Tata cara penanggulangan kesalahan dilakukan berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan. Ada 4 macam tipe kesalahan. Itu yang pertama, suatu transaksi dicatat langsung ke buku besar. Implikasi kesalahan ini adalah transaksi tersebut belum dicatat di buku jurnal. Untuk mengatasi kesalahan ini cukup segera dilakukan penjurnalan atas transaksi yang bersangkutan dengan memberikan keterangan seperlunya agar kesalahan tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak bersangkutan dengan pembukaan perusahaan. Untuk tipe 1 ini, jika kalian itu kok langsung posting ke buku besar, kalian cuma harus menambahkan jurnal ya. Kalian harus menjurnal transaksi tersebut terlebih dahulu, menambahkan. Nah, untuk tipe 2, suatu transaksi sudah dijurnal, namun belum diposting. Untuk mengatasi kesalahan ini, cukup segera dilakukan posting ke rekening buku besar yang bersangkutan. Mungkin untuk tipe 2 udah paham ya, sama aja sih. Kalau tadi kan yang di tipe 1 ini belum di jurnal, kita tambahin dulu jurnal. Kalau di tipe 2 ini kan belum diposting, maka kita harus segera untuk melakukan posting ke buku besar. Terus yang tipe ketiga itu ada suatu transaksi dijurnal pada rekening atau dengan jumlah rupiah yang salah dan diketahui sebelum dilakukan posting ke buku besar. Untuk jenis kesalahan ini perlu dilakukan koreksi pada buku jurnal. Prosedur yang dianjurkan untuk koreksi ini adalah sebagai berikut. Jadi A, pada nama rekening yang salah atau jumlah rupiah yang salah, buatlah sebuah garis lurus. Buatlah garis tersebut dengan tinta yang relatif mencolok sehingga kesan tersebut segera dapat dilihat. Yang kedua, itu di atas nama rekening atau jumlah rupiah yang salah dan telah bergaris tersebut, hubungkan nama rekening atau jumlah rupiah yang seharusnya. Ini seperti contoh. Nah, seperti contoh, sebuah transaksi pembelian perangkat kantor sejumlah 250.000 tunai keliru dicatat sebagai pembelian bahan habis pakai 205.000 tunai. Koreksi kesalahan pada pencatatan transaksi atas dapat dilihat pada jurnal di bawah ini. Jadi kan tadi sebuah transaksi pembelian peralatan kantor, ini yang benar ya, 250.000 tunai ini dicatat sebagai pembelian bahan habis pakai. Jurnal yang salah ini kan ini, bahan habis pakai kas 205.000, ya kan? Sedangkan yang benar itu adalah pembelian perangkat kantor 250 tunai. Nah, tinggal yang salah ini kita coret pakai tinta warna yang berbeda. Habis itu kita ganti dengan jurnal yang benar, perangkat kantor 250 sama kas 250 gitu. Untuk tipe 4, suatu transaksi dijurnal pada rekening atau jumlah rupiah yang salah dan diketahui sesudah jurnal itu diposting ke buku besar. Untuk jenis kesalahan ini harus diselenggarakan suatu jurnal koreksi atau fungsi jurnal koreksi. Nah, biasanya itu ini ya. Tipe 4 ini kita udah jurnal, kita udah posting ke buku besar, kok ternyata salah. Ya kan kita nggak akan mungkin ngapusin satu-satu ya kalau transaksinya sedikit. Kalau ternyata yang diposting itu ke bawahnya udah banyak, kan kita nggak akan ngapus satu-satu kan. Nah, yang pertama itu caranya kita harus menetralkan dulu kesalahannya, kemudian mencatat transaksi seperti yang seharusnya. Seperti contoh ini,
Sebuah transaksi pengeluaran kas sebesar 250.000 untuk pembelian perangkat kantor telah dijurnal dan diposting. Sesudah posting diketahui bahwa penjurnalan dilakukan dengan mendebit bahan habis pakai dan mengkredit kas masing-masing 250.000. Untuk membuat jurnal koreksi, caranya kita harus mengetahui jurnal yang salah dan jurnal yang seharusnya. Baru setelah itu kita dapat membuat jurnal koreksinya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah membuat jurnal yang salah. Kita tulis dulu, maksudnya kita tulis dulu jurnal yang salah. Kan tadi kesalahannya kan ini dilakukan dengan mendebit bahan habis pakai dan mengkredit kas. Jadi kita tulis dulu bahan habis pakai dan kas kredit itu 250.000. Kemudian kita membuat jurnal yang seharusnya, jurnal yang benar. Nah, ini transaksinya kan tadi untuk pembelian perangkat kantor 250.000. Kita tulis perangkat kantor 250.000 dan kas 250.000. Nah, kemudian habis kita membuat jurnal yang benar atau yang seharusnya, kita membuat jurnal koreksi yang harus dibuat. Itu dengan menggabungkan ini ya, jurnal yang salah dan jurnal yang seharusnya. Jadi perangkat kantor 250.000 terus mengurangi, kan ini bahan habis pakainya yang ini kan tadi di debit 250.000. Nah, otomatis untuk mengenolkan itu kita harus tulis bahan habis pakainya itu di kredit 250.000 gitu. Nanti kalau ada yang belum paham tentang jurnal koreksi ini bisa ditanyakan ya. Nanti aku jelasin lagi. Sama nanti bisa aku kasih contoh lagi sih. Selanjutnya jurnal koreksi di atas harus diposting ke buku besar. Nah, kemudian yang ketiga atau terakhir itu adalah posting. Posting itu adalah proses pemindah bukuan. Ayat-ayat jurnal yang telah dibuat ke dalam jurnal ke buku besar itu disebut posting. Posting ke buku besar biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer dengan menggunakan mesin pembukuan atau secara otomatis. Apabila posting dilakukan dengan manual, maka cara yang harus ditempuh itu yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali ke dalam akun yang bersangkutan. Yang kedua, apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus ditulis ke kolom F folio di akun. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah menuliskan nomor akun yang telah diposting pada kolom ref di dalam jurnal. Prosedur ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk menunjukkan bahwa ayat jurnal tersebut telah diposting. Yang kedua, untuk menunjukkan hubungan antara jurnal dan akun buku besar. Nah, ini ya. Pada buku besar, bentuk-bentuk yang biasa digunakan yaitu akun bentuk T, akun 2 kolom, akun 3 kolom, dan akun 4 kolom. Penyebutan istilah 2 kolom mengacu pada jumlah kolom yang digunakan untuk mencatat nilai uang. Berikut disajikan bentuk-bentuk buku besar. Nah, biasanya kalau aku itu lebih pakai bentuk T ini saat pengerjaan UTS atau UAS di semester 1. Soalnya lebih sederhana dan lebih simple. Nah, ini juga ada bentuk 2 kolom. Jadi ini ya, kenapa disebut 2 kolom ini? Jadi kolom ini debit, kemudian ini kredit gitu. Kemudian bentuk 3 kolom. Itu kenapa disebut 3 kolom? Karena ada debit, kredit, dan di sini ada saldo. Kan tadi udah dijelaskan juga kalau
Penyebutan istilah dua kolom atau berapapun kolom itu mengacu pada jumlah kolom yang digunakan untuk mencatat nilai uang. Jadi yang digunakan untuk mencatat nilai uang saja. Nah, kalau ini 4 kolom dan di sini ada debit, kredit, saldo, debit, kredit. Kemudian ada keterangan. Nah, ini. Untuk contoh posting itu udah aku jelasin juga di pertemuan sebelumnya. Mungkin bisa dilihat lagi ya, atau kalau ada yang masih bingung atau masih perlu dijelaskan, jangan malu-malu untuk tanya di grup. Aku lebih seneng kalau kalian itu pada tanya gitu. Oke, untuk materi kali ini sampai di sini. Jika ada yang mau ditanya, tanyain aja di grup. Kalau butuh penjelasan yang lebih, nanti bisa aku jawab di grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat ya.